para Trotters, gimana? Masih suka beli rokok setengah untuk berdua? Kali ini saya akan kembali membahas film yang memacu jiwa adrenalin kalian lagi, agar hidup kalian seperti Larry. Dan film yang akan saya bahas adalah Prey, berceritakan sekelompok pria matang yang diburu oleh seorang wanita janda beranak satu. Gimana ceritanya? Jik tonton Nyalira Kusia. Film akan berfokus pada seorang pria yang ingin menikah untuk menghindari digerebek warga bernama Roman. Ini orangnya. Namun sebelum menikah dan menghadapi masalah-masalah rumah tangga, dia ingin healing bersama teman-temannya di hutan. Dan inilah mangsa. Beberapa minggu kemudian, Shin pun beralih ke hutan, yang dimana pasti jauh dari hiruk pikuk dunia luar, dan sudah jelas jauh dari Alfa dan warung Mang Amud. Setelah puas bermain air, mereka yang kedinginan pun dudurukan di sisi sungai. Namun tanpa mereka sadari, ada seorang wanita yang sedang memperhatikannya. Setelah selesai menghangatkan tubuhnya, mereka pun berniat ke sisi gawir untuk sekedar selfie. Namun di tengah perjalanan, Albert melihat boneka unicorn dan dia mengambilnya. Entah untuk apa, mungkin untuk hadiah pernikahan Roman. Sesampainya di sisi gawir, mereka pun berfoto untuk kenang-kenangan. Dan karena sudah sore, mereka memutuskan untuk segera pulang sebelum dimarahin mama. Namun ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba... ya, ada suara tembakan yang begitu dekat. Namun yang lebih anehnya lagi, Vincent tidak sadar kalau dia kena tembak. Melihat Vincent terkena tembak, mereka pun bergegas untuk rumah sakit terdekat. Namun tiba-tiba... ya, lagi-lagi ada suara tembakan yang kali ini mengarah ke ban mobil Roman dan kawan-kawan. Sadar mereka sedang diincar, Albert pun berkata untuk segera masuk mobil dan lari dari tempat ini. Namun tiba-tiba lagi... layaknya sedang bermain-main, sang pemburu sengaja memberi teror ke mereka semua. Karena beresiko kepala bolong kalau tetap memaksa masuk mobil, akhirnya mereka pun lebih memilih masuk ke hutan dan mencari jalan setapak karena siapa tahu aja ada orang lewat. Namun di tengah perjalanannya, kaki Albert terkena jebakan hewan. Namun Albert yang memiliki tekad kuat datang ke kawinan Roman, akhirnya tetap melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan mereka sempat melihat helikopter. Namun yang lebih tolol adalah Vincent berteriak minta tolong. Mungkin ada yang tidak setuju dengan perkataan saya, tapi mari saya jelaskan. Yang pertama, kan sudah tahu mereka sedang diburu. Jikalau Vincent teriak, tentu itu akan memberitahu posisi mereka ke sang pemburu yang notabene sudah hafal daerah sekitar. Yang kedua, da moal ka kuping atuh Vincent. Panik boleh, tapi tolong jangan berbuat suatu tindakan yang malah menyelakakan diri kalian sendiri. Bitte. Karena tindakan Vincent itu, akhirnya mereka bergegas melanjutkan perjalanannya karena takut posisinya sudah ketahuan. Namun ketika sampai di pinggir danau, mereka melihat seorang wanita dan tanpa basa-basi, Stefan segera meminta bantuan. Namun tiba-tiba... ya, ternyata wanita itu adalah orang yang selama ini memburu mereka. Melihat Stefan yang sudah tewas, mereka pun lari dari wanita itu. Merasa sudah meninggalkan jauh sang wanita, mereka pun berhenti sejenak untuk melihat keadaan kaki Albert. Dan nampaknya kaki Albert semakin parah. Tapi tidak mau menjadi beban tim, Albert meminta teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka pun menemukan jalan setapak hutan. Namun tanpa mereka sadari, wanita itu terus mengikuti mereka dengan santai. Kembali lagi ke Roman dan kawan-kawan, mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan di tengah hutan. Tanpa basa-basi, Albert pun segera meminjam telepon di sana. Karena sudah pasti
HP mereka tidak ada sinyal. Dan disinilah semua terungkap. Tatkala sang penjaga bercerita tentang akhir-akhir ini banyak pemburu yang hilang entah kemana. Namun baru saja terhubung, tiba-tiba... In der Hütte. Wo sind wir genau? Sungguh naas teteh-teteh itu, tidak mengetahui apa-apa tapi terkena headshot. Namun tak sampai di situ, ternyata Vincent terkena tembakan lagi yang membuat nyawanya sudah sampai tenggorokan. Dan tiba-tiba ya, akhirnya Vincent maut akibat peluru yang menembus kepalanya. Tak mau hanya pelanga-pelongo, mereka pun bergegas lari dari tempat itu. Seakan sudah ditentukan oleh skrip, mereka melihat wanita itu sedang berjalan santai dari kejauhan. Dan tiba-tiba... Saat sudah terpojok, Peter pun mencoba berkomunikasi dengan wanita itu. Namun ketimbang menjawab, wanita itu lebih memilih memberikan kesempatan ke mereka untuk lari kembali. Seakan-akan wanita ini sedang menikmati kejar-kejaran kematian ini. Merasa sudah cukup jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Namun baru saja mau duduk, loh, kok ada lagi? Dengan sedikit gerakan tipuan, mereka pun bisa lolos kembali dari wanita cantik ini. Dan saat sedang berjalan, mereka melihat pemukiman yang sudah tidak ditempati. Albert yang memang kakinya terluka, memilih untuk beristirahat sebentar sambil mengecek kakinya. Namun di sini Peter memaksa mereka untuk tetap berjalan tanpa memikirkan keadaan Albert. Jelas itu membuat Roman kesal karena Albert adalah kakaknya. Sempat terjadi pertikaian kecil yang berujung dipukulnya muka Peter oleh Albert. Also hör doch wenigstens damit auf, dich selbst zu belügen. Dan karena tidak terima dipukul, Peter mengatakan bahwa Roman harus menjauhi Albert dan pergi begitu saja. Sambil menunggu kakaknya pulih, Roman melihat-lihat kondisi pemukiman ini. Namun tanpa diduga-duga, ada kuburan anak kecil bernama Annie di sana. Tak mau ambil pusing, Roman pun masuk ke salah satu rumah yang tidak terkunci. Dan disinilah semua terungkap. Tatkala Roman melihat sebuah laptop yang menyala dan menayangkan sebuah rekaman, di mana terlihat ada sekelompok pemburu yang sedang dipengaruhi Hammer. Dan terlihat juga ada wanita pemburu itu bersama sang anak. Namun yang lebih kejam adalah para pemburu itu dengan sekonyong-konyong menembak anaknya. Dari sini kita bisa simpulkan wanita itu menjadi psikopat karena dendam masa lalunya. Dikarenakan anak satu-satunya ditembak di depan mata. Di sisi lain, Peter yang sedang jalan sendirian pun akhirnya menjadi santapan empuk. Di saat terpojok, Peter menanyakan mengapa si teteh memburunya. Namun ketimbang menjawab, si teteh lebih memilih menarik pelatuknya kembali. Mendengar ada suara tembakan, Roman dan Albert pun segera ke asal suara. Namun ketika sudah sampai, mereka melihat Peter ditembak tepat di babatok kepalanya. Sadar dalam posisi bahaya, Albert dan Roman pun memilih kabur. Namun sayang wanita satu ini sering sekali bermain PUBG dan membuat Albert tertembak di bahunya. Setelah kembali berhasil lolos, Albert yang merasakan cenut-cenut pun akhirnya pingsan. Dan di saat itu juga, Roman mengambil HP sang kakak untuk meminta bantuan. Namun bukan bantuan yang dia dapatkan, Roman malah menemukan fakta yang membuat hatinya teriris-iris. Tatkala dia mengetahui bahwa sang kakak ikut menyumbang cabang bayi ke calon istrinya. Dan ketika Albert tersadar dari pingsannya, Albert yang melihat HP-nya dipegang oleh Roman akhirnya sadar bahwa kelakuannya sudah diketahui. Jelas Roman marah karena sang kakak ikut mencicipi surabi legit calonnya, yang berujung ditampolnya Albert. Namun mau bagaimanapun, Albert tetaplah kakak kandung Roman. Dan itu membuat Roman tetap mencoba menghambat pendarahannya dan mengambil boneka unicorn yang sempat dipulung kakaknya. Lalu mencoba mengikuti wanita berjiwa psikopat itu. Melihat sang wanita di gigiran gawir, jelas itu membuat Roman ingin menghabisinya. Namun tiba-tiba...
Di saat-saat terdesak seperti ini, Roman mencoba menyadarkan wanita itu dengan mengatakan untuk mengikhlaskan anaknya yang sudah tewas sambil menunjukkan boneka milik anaknya. Dan di saat itulah sang wanita itu lengah karena Roman menunjukkan boneka kesayangan anaknya. Dan tak mau membuang-buang kesempatan emas, Roman langsung menendang AWM si Teteh. Saat keadaan sudah berbalik, wanita ini akhirnya sadar atas semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Namun ketimbang harus terus hidup dengan penuh siksaan, Teteh ini lebih memilih bunuh diri dengan harapan bisa bertemu dengan anaknya kembali di alam lain. Tamat, ending yang sangat menyedihkan. Entah bagaimana kelanjutan hubungan Roman dengan tunangan dan kakaknya, namun yang pasti, kalau saya jadi Roman, jelas saya akan mencari calon istri baru, ketimbang harus menjalani hubungan dengan orang yang pernah selingkuh, apalagi sama kakak sendiri. Tapi hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan teriak-teriak ketika ada helikopter lewat, karena tidak akan terdengar. Udah, itu aja.